Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang pandangannya hanya terfokus atau tertuju kepada hal-hal yang kelihatan atau yang tampak oleh mata jasmani. Karena hanya memusatkan perhatian terhadap hal-hal yang kelihatan saja, tidak sedikit orang mudah sekali tawar hati. Tawar hati adalah ungkapan yang menyatakan suatu keadaan seseorang yang sedang tidak bersemangat, tidak ada kemauan untuk motivasi lagi, tidak lagi antusias, kehilangan keberanian atau kecewa. Melihat bahwa tubuh lahiriahnya semakin merosot, orang menjadi tawar hati. Tubuh lahiriah atau jasmani semakin hari semakin merosot adalah fakta yang tidak bisa kita hindari, saudara. Bagaimanapun juga, semakin bertambahnya usia seseorang, semakin tua, maka fisik pun semakin melemah. Tidak ada obat atau cara untuk menghambat menjadi tua atau bertahan agar tetap awet muda. Tidak sedikit orang menjadi stres karena takut tua, takut fisiknya tidak bagus lagi. Karena itu, banyak orang berusaha sedemikian rupa untuk memermak tubuhnya dengan cara operasi dan sebagainya. Rasul Paulus tidak tawar hati, sekalipun tubuh lahiriahnya semakin merosot. Karena ia sadar bahwa manusia itu berasal dari debu. Pada saatnya, manusia akan kembali kepada debu. Yang menguatkan Rasul Paulus, sekalipun manusia lahiriahnya merosot, manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke sehari. Ada kebenaran di sini. Ada manusia lahiriah dan batiniah. Ada yang kelihatan dan tak kelihatan. Manusia lahiriah atau yang kelihatan sifatnya hanya sementara, saudara. Akan kembali kepada debu. Tetapi manusia batiniah itu kekal dan akan membawa kita kepada kekekalan dan pertemuan dengan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa pada saat kedatangan Kristus kelak, orang percaya akan hidup dengan tubuh yang sudah dibangkitkan dan dimuliakan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 berkata, sebab kamu tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kita harus lebih memperhatikan manusia rohaniah kita, dan jangan hanya memperhatikan manusia jasmani semata. Manusia lahiriah disebut pula manusia daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Manusia daging akan menuntun seseorang kepada kebinasaan, saudara. Mari kita memperhatikan manusia batiniah kita dengan terus
berada di dalam hadirat Tuhan dan melekat kepada Tuhan, agar manusia batiniah kita semakin diperbaharui. Pembaharuan manusia batiniah ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tertulis, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tujuan dari pembaharuan manusia batiniah adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tertulis, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku, yang sifatnya kelihatan juga berbicara tentang masalah dan penderitaan hidup yang kita alami. Masalah dan penderitaan seringkali membuat kita mudah sekali tawar hati. Rasul Paulus tidak tawar hati sekalipun ia harus mengalami penderitaan dan masalah yang berat di dalam hidupnya. Karena ia percaya akan janji Tuhan bahwa di balik penderitaan yang kelihatan ini ada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di balik masalah ada rencana Tuhan yang indah. Oleh karena itu, jangan kita tawar hati dan menjadi putus asa saat menghadapi masalah. Saudara, mari kita jangan hanya sibuk mendandani manusia secara lahiriah saja, tetapi kita harus lebih memperhatikan manusia rohani kita, karena ini akan membawa kita kepada kekekalan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memperhatikan manusia rohaniah kami, yaitu berjalan di dalam segala kehendak Tuhan, hidup dalam firman, memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Ajar kami tetap beriman kepada Tuhan walau menghadapi masalah dan penderitaan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Mari Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Yang hidup dalam tekanan, persoalan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan tolong lepaskan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam masalah, khususnya pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.